mata kuliah apa yang paling susah? Kenapa susah? Ini pertanyaan gampang sih sebenarnya. Mata kuliah apa yang paling susah? Semuanya. Hampir semuanya. Apa yang paling bikin seneng semasa kuliah di SBPB? Kuliahnya ketemu teman-teman, ketemu gebetan, wifi gratis atau Pertanyaan saya ini ketemu dari gebetan. oh salah ya. Kayaknya ketemu gebetan Lebih susah mana ngadepin tes masuk SBPB atau pasangan yang lagi marah? Wah, Gas banget ya ini lebih ya. susah mana tes masuk SBPB pasangan Cerita yang dong, marah? kayaknya Hah? pernah pengalaman juga kayaknya ya. Oh, Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Kali ini aku lagi ada di kampus IPB Dramaga Bogor. Tepatnya di GWW. Nah, kali ini aku bakalan bincang-bincang sama teman-teman aku. Ini dia. Aku bakalan kenalin teman aku satu-satu. Nah, yang pertama ini Mas Aja ya, Mas Fajar. Ini dia tuh pengusaha ya, pengusaha kopi, ya gak sih? Iya, tapi sedang pandemi. Sedang pandemi. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama dia. Oke, lanjut. Ini adalah Mas Faza dan ini adalah teman kita yang paling pinter di kelas. Ya, bener kan? Oke, lanjut. Ini ada Ami. Ami ini paling pinter marketingnya, ya gak sih? Paling jago ngomongnya. Lalu di sini ada Mbak Ulfa. Dia itu orang yang paling rajin di kelas. Oke, sekarang aku punya pertanyaan-pertanyaan di dalam sini dan aku mau kasih games buat teman-teman aku. Jadi ini kita tuh nanti ngambil kertas satu-satu. Di sini di dalamnya tuh ada pertanyaan dan nanti dari kita masing-masing bakalan cerita mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kertas ini. Oke, kita mulai dari Mas Fajar. Oh. Ini acak aja kan? Ya, yang mana aja boleh. Mana aja ya? ayo siap. Kan ini Arisan ya, Tak? buka kan? Ya. Apa ya? Nomor 7. Pernah nyesel gak kuliah S2? Aduh. Kalau Berat ya? dibilang pernah nyesel sih enggak sih ya. Tapi gimana ya? Gimana? Dulu kan lagi S2, Ya. itu saya mau gue nih, gue aja ya. Ya, bebas lah. Bebas Gue ya? juga gak apa-apa ya. Dulu Nyantai aja. pas lagi S2 tuh gue sedang membangun bisnis gitu sama teman gue. Bisnis Bisnis kopi kopi lah. itu ya? Bisnis kopi itu ya, bisnis kopi itu. Pernah nyesel nggak? Enggak lah. Karena ilmu-ilmu yang ada di S2 itu kebetulan sejalan dengan apa yang diterapkan di bisnis yang sedang gue jalani ketika itu. Tuh. Udah sih itu aja intinya, nggak nyesel sih. Oke, Apalagi jadi nggak nyesel S2-nya ya, bener ya? MBIPB. SPPB kita bisa. Oke, lanjut ya. Ini lanjut Promosi lu. ke Mas Faza. Oke, Yuk, ambil. ambil. Iya, yang hitam ya. Oke. Oke, lanjut Mas Faza. Buka ya. Ya, Sip. ada pertanyaan apakah Pertanyaan di apa nih? dalamnya? Kenapa memilih SBIPB? Ya, Hmm, kenapa? pertanyaan yang agak sulit ya. Ya. Kenapa memilih SBIPB? Pertama, sebenarnya S1 saya tuh biologi, gitu kan. Bener-bener banting setir ya. Banting berarti ya? setir, muter balik, jadi manajemen bisnis. Nah, untuk memilih SBIPB tuh sangat amat tidak mudah karena ada dua universitas yang saya ingin saya daftar. Pertama UI, yang kedua ITB. Nah, karena udah lewat masa pendaftaran ya bukan terpaksa sih, kebetulan aja SBIPB lagi buka nih, ya udah daftar, mungkin rezekinya di situ. Yang kedua, saya ingin menambah ilmu karena ilmu kan tidak terpaku sama apa yang kita linearkan, apa yang kita fokuskan. Dan juga ilmu kita juga jadi lebih luas ya. Iya, benar seperti itu. Ya mungkin cukup segitu ya. Oke, lanjut aku ya. Iya. Aku nggak tahu sih nih dapat pertanyaan yang mana. Kita buka. Kalau dikasih kesempatan atau disuruh jadi dosen di SBIPB, mau ngajar apa dan kenapa? Mantap. Kalau dikasih Dosen. kesempatan, Wah. kayaknya aku sekarang tuh lagi tertarik sama komunikasi deh ya. Kalau sebelumnya sih aku tuh suka sama statistik, aku suka terus keuangan juga. Tapi karena sekarang aku tuh kerja di dunia media gitu kan, jadi sekarang tuh lebih tertarik sama dunia komunikasi. Dan kalau misalnya nanti
disuruh ngajar, ditanya mau ngajar apa, aku sih lebih milihnya cenderung komunikasi ya, komunikasi bisnis kali. Nggak finance, bro. Iya. Komunikasi keuangan bisnis. Ya, bisa jadi itu. Oke, lanjut ya. Ini ada Mbak Ami. Apa nih? Gak ada nomornya ya? Hal yang paling berkesan saat kuliah. Apa ya? Apa nih? Banyak sih. Yang pertama sih pasti bakal dapat banyak ilmu ya kemarin tuh. Jadi kayak berguna juga. Setelah aku udah kerja sekarang, jadi ternyata emang kerasa banget ilmunya berguna. Terus kalau yang berkesan ya mungkin pas field trip ya. Soalnya itu seru banget sih. Dah. Dan kita sempat ini ya, sempat field trip ke Thailand ya. Bener-bener. Kecuali gue. Ya, saya lagi hunting. Oh iya bener ya. Lagi Iya. Nggak field trip ya. Oke, lanjut Mbak. Ya, ambil ya. Ya. Apa ya? Jadi deg-degan, aduh kayak ujian. Warnanya beda ya. Hujan lisan ya. Oh biasa itu. Hujan lisan ini. Dosen favoritmu siapa? Kenapa Wah, pilih dia? Bimbingnya lah, Mas. Siapa yang jual cookies ya? Sebenarnya untuk dosen favorit ini saya punya list banyak ya sebenarnya. Kebetulan dosen favorit saya adalah dosen-dosen yang membimbing saya waktu tesis atau bimbingan di pembuatan tesis di penelitian. Yang pertama itu ada Pak Lukman Embaga. Kenapa? Semoga Pak Lukman nonton ya ini ya. Kenapa? Karena kuliah di manajemen bisnis ini merupakan suatu bidang ilmu baru gitu yang saya geluti dan saya pelajari karena emang jauh dari background kuliah saya di S1 gitu. Kemudian dengan bimbingan dari beliau-beliau ini, terutama dari Pak Lukman, mengajarkan saya bagaimana sih mengenai bidang di bisnis begitu, bagaimana trik dan strategi untuk menyelesaikan studi dengan waktu yang tepat, dengan hasil yang sangat memuaskan begitu, dan tentunya nanti akan diharapkan dapat diimplementasikan di kehidupan seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin teman-teman udah bisa tebak siapa salah satu dosen favorit saya yang selanjutnya, yaitu Pak Diki. Pak Fahmi. Oh. Salah, kita Pak salah. Gentong ya. Bapak. Kenapa? Karena jujur aja awalnya pertama bimbingan sama beliau saya rada canggung ya, rada kaku. Maksudnya membaca situasi dulu seperti apa sih tipe dari dosen tersebut. Ternyata setelah kenal dan berapa kali bimbingan dengan beliau, beliau juga mengajarkan sesuatu hal yang emang detail ya, dan jelas bagaimana alurnya mengenai bidang penelitian yang saya lakukan seperti itu. Dan beliau juga setelah menyelesaikan tesis juga tetap berkomunikasi secara baik gitu, dan cara berkomunikasi ke mahasiswanya itu yang sangat menarik begitu loh teman-teman, karena Jadi kekinian ya. iya, jadi tuh seperti kita ngobrol sama teman sendiri, tapi dengan versinya beliau begitu kan. Itu yang membuat saya salut gitu dengan didikannya gitu. Terima kasih ya Bapak. Lanjut ya, ini masih ada. Masih ada. Masih ada. Tadi sih. Siapa? Jeng jeng. Kosong. Kalau kosong gimana? Soalnya Enggak, ini yang tadi. Ambil enggak. lagi. Iya, udah ambil lagi. Kayaknya copot nih. Bisa kosong gitu deh. Oh, ini. Mata kuliah apa yang paling susah? Kenapa susah? Ini pertanyaan gampang sih sebenarnya. Mata kuliah apa yang paling susah? Ya? Semuanya. Hampir semuanya. Tapi yang paling susah itu manajemen finansial. MF ya? Iya. Ya. Ya itu. Itu susah. Kenapa susah? Karena berhubungan dengan hitung-hitungan ya. Gue kebetulan lemah di hitung-hitungan. Ya jadi kalau misalnya mata kuliah ini, yang paling gue cari itu adalah catatan-catatan kuliah yang udah ditulis sama temen-temen gue yang rajin. Contohnya Ini nih kayaknya dicontekan deh. pajak ini termasuk saya suka nanya juga. Itu sih. Oke, lanjut. Kira-kira. Oh, oke. Coba
harapan kamu 5 tahun ke depan. Oh, Presiden. harapan. Hah. 3 periode enggak, jangan. Astagfirullahaladzim. Ya, harapan Apa nih 5 tahun ke harapan depan? 5 tahun ke depan. Bisnis ayam saya bisa jadi TBK, PT TBK. Amin. Habis itu 5 tahun ke depan ya kita nggak lupa sama satu dari kita sama lain, jadi lebih saling silaturahmi Ya, masih terjaga masih ya. terjaga silaturahminya. Terus semua pada doa buat saya untuk sukses, semua doa buat kalian juga buat sukses. Amin, Pokoknya amin. semuanya sukses, ketemu lagi ya. Udah bercerita tentang cucu atau cicit ya gitulah. Iya, bisa jadi. Kan 5 tahun. Iya, Iya. benar ya. Dan dengan video Iya. ini mudah-mudahan bisa mengenang juga ya Iya. masa lalu kita kayak gimana Iya, ya. siapa tahu kan kapsul waktu kan. Ya, Iya, betul. bisa jadi. Oke, aku langsung ambil ya. Kapsul. Kenapa lanjut kuliah S2? Jadi sebetulnya ya ini kenapa lanjut kuliah S2 karena aku memang mau nambah ilmu ya. Pengen nambah ilmu, lalu juga nambah gelar udah pasti ya. Nambah gelar udah pasti. Dan juga kuliah S2 ini menurut aku ilmunya mendalam gitu ya. Enggak cuma teori tapi juga aplikatif. Makanya kenapa aku pilih kuliah S2. Dan salah satunya kenapa sekarang aku kebetulan udah bisnis ya, udah mulai bisnis sekarang. Kenapa aku mulai berani bisnis itu juga karena aku udah kuliah S2 gitu. Jadi pas kuliah S2 aku diajarin terus ya. Dari sana ada webinar, lain-lain pokoknya ada seminar-seminar tokoh-tokoh ya, dan inspiratif. ada tokoh-tokoh inspiratif juga yang memang bikin oh iya kayaknya gue juga bisa deh kayak gitu. Dan itu kenapa salah satu aku memilih jalan pendidikan S2. Oke, lanjut. Teleponnya udah beres. Apa yang paling bikin seneng semasa kuliah di SBPB? Kuliahnya ketemu teman-teman, ketemu gebetan, wifi gratis atau ya, Pertanyaan saya ini dari oh salah ya. Kayaknya ketemu gebetan gebetan di seberang ini ya, di seberang kampus ya. Pertanyaan Bonus saya itu ini bonus. dari. Saya sangat hindari. Kalau misalnya ketemu teman ya pasti dong. Jadi sebenarnya sih yang paling senang tuh ketemu teman-teman sih. Jadi dapat koneksi yang banyak. Itu hal yang paling saya syukurin kenapa bisa S2 di IPB ini. Kalau kayak ketemu gebetan bonus aja itu. Maaf ya aku Gas ya. kalau nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. ya. Iya. Udah ini. Baik belum. Oh. Lanjut nih. Sudah. Balik ya kalau ya. Makasih ya Kak. Mas, balik ya. Evan balik ya. Dadah. Dadah. Hamis. Dadah. Oh, hati-hati. Oh. 3 lagi. Ya. Pertanyaannya, pernah ngerasa hebat gak jadi mahasiswa S2 SBIPB atau biasa aja? Kenapa? Sebenarnya untuk pemilihan kata hebat gak hebat ini gimana ya? Lebih tepat jika aku ganti dengan merasa beruntung ya menjadi salah satu mahasiswa di MBIPB begitu. Karena apa? Karena emang kita alhamdulillah orang-orang terpilih yang bisa melanjutkan studi di SBIPB, kenal dengan teman-teman baru, sama-sama belajar yang apa ya, yang tidak hanya fokus ke akademik aja, kadang kita kan ke non akademik kita juga berkecimpung di situ gitu. Terus apa lagi ya? Itu doang sih. Oke, lanjut. Oke. 2 orang lagi. Mas Fajar dulu deh kayaknya. Oh, Mas Fajar. Oh, silakan Mas Fajar. Oh, aman. enggak, siapa tahu. Tadi Mas Fajar itu kan agak tipis. Beda ya, Iya. cuman beda tipis gitu Iya, ya. beda tipis. Pasti pernah ngerasa malas kuliah kan? Kenapa? Dan Wah. gimana ngatasinya? Kalau ditanya pasti pernah ngerasa malas kuliah kan? Ya, Sering hampir kali ya? kayaknya sering ya, hampir tiap hari kayaknya malas kuliah. Terutama kuliah pagi. Ya. Waduh, apalagi kalau dosennya dosen killer. Wow. Apalagi habis lembur ya. Apalagi harus Iya. lembur kan Oh, waktu itu kan apalagi habis kayak lembur. gua kebetulan wisuda apa namanya? Kopi. Apa namanya bisnis ya? Oh ya bisnis, Iya. kopi. Gadang lah apa paginya kuliah kan capek gitu. Iya. Males juga kan pasti sih. Pernah ngerasa pasti. Kenapa dan gimana ngatasinnya? Oke, yang pertama ngatasinnya itu
kan ada di kampus tuh ada kopi ya. Ada kopi, ada kantin, Iya, Mas. ada kantin, ada Manfaatin. gratis. Kita manfaatkan saja fasilitas itu. Yang ngopi lah, itu ngatasnya sih kan ngopi. Iya. Ngopi tiap pagi dengan fasilitas yang sudah ada di kampus SB. Iya. Gitu kira-kira. Lanjut. Terakhir. Oke, pamungkas ya. Ya. Iya. Nah, apakah ini lebih susah mana ngadepin tes masuk SBPB atau pasangan yang lagi marah? Wah, Pas banget ya ini lebih ya. susah mana tes masuk SBPB pasangan Cerita yang dong, marah? kayaknya Hah? pernah pengalaman juga kayaknya ya. Oh. Ini kalau misalnya di apa? Ini Dibanding-bandingin. real, ini iya. real ya. Oke. Kalau dibanding-bandingin ya pasangan yang lagi marah lah. Kalau tes masuk IPB kan masih bisa dipelajarin nih. Cetek ya. Iya, kalau pasangan lagi marah, gimana caranya bisa ngasih tahu? Nggak ada Gimana? pendidikannya ya? Iya, nggak ada pendidikan nih. Coba kalau ada pendidikannya, gimana cara mengetahui pasangan yang lagi marah atau moodnya gitu kan? Nah, itu lebih susah yang pasangan lagi marah gitu. Apa namanya? Ya ada satu ada satu yang kejadian gitu misalnya harus memilih misalnya presentasi atau ngubungin, nah kasarnya gitu. Tiba-tiba presentasi, pasangan bete. Nah itu kan pasangan kan nggak mengerti nih gimana caranya. Ya, tapi kita harus mengalah gimana caranya untuk memberitahu pasangan kita bahwa kita ada sesuatu yang kita kerjakan gitu. Tapi gimana cara meredakannya ya masih belum tahu. Super sekali. Belajar ya. Iya, masih belajar, masih jauh lah itu. Oke teman-teman, itu tadi seputar cerita kita saat S2, dan kebetulan ini juga hari graduation day ya, graduation day kita semua ya. Mudah-mudahan ini jadi kenang-kenangan buat kita semua ya, minimal 5 tahun lah ya, 5 tahun ke depan kita lihat video ini bisa terkenang ya, apalagi yang tinggalnya di luar kota ya, nih kayak Mbak Ulfa juga di luar kota. Mudah-mudahan menjadi kenangan buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.